Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jagat YouTube Indonesia? Sudah lama sekali tidak bersua karena satu dan lain hal, jadi tersita waktunya dan kita sekarang ketemu lagi. Biasanya sih memang lebih enak bikin Reels atau TikTok ya karena lebih singkat. Tapi video YouTube saya pikir tetap ada tempatnya tersendiri karena mungkin saya akan manfaatin ini buat semacam cerita ngalor ngidul uncut version yang mungkin akan sangat berantakan flow-nya, tapi insya Allah tetap banyak hal yang bisa diambil pesan-pesannya atau manfaatnya ya, insya Allah ya. So pada video kali ini saya akan membahas mengenai couple. Nah ini belakangan saya banyak sekali ketemu, ya sebenarnya nggak belakangan ya, sudah lama ya, banyak sekali ketemu pasien-pasien suami istri terutama ya. Dan mungkin video kali ini spesifik membahas mengenai komunikasi. Dan komunikasi yang di highlight adalah ketika pasangan kita menunjukkan emosi negatif. Yang sebenarnya itu sudah keniscayaan. Itu sudah sunnatullahnya. Ketika dua orang bertemu itu akan terjadi, ya masing-masing akan menyaksikan pasangannya bereaksi secara bereaksi negatif, emotionnya tuh keluar gitu ya, bereaksi atau menunjukkan, mengekspresikan emosi negatif. Nah itu kan uncut version ya, nggak di-cut tuh, benar tuh, jadi emang agak belibet ngomongnya. Kenapa bisa begitu? Kenapa dibilang sunatullah? Kenapa sebuah keniscayaan? Mungkin karena pertama adalah manusia itu memang makhluk emosional. Dan emosi itu sepaket kan ya, ada emosi positif, ada emosi negatif. Meskipun beberapa pakar lebih senang menyebutkan itu bukan emosi negatif, tapi emosi yang tidak nyaman. Saya pun setuju dengan itu. Kenapa? Karena kalau dibilang emosi positif dan negatif kan berarti satu baik satu buruk kan gitu ya. Padahal dua-duanya adalah baik. Dua-duanya dibutuhkan. Tadi ya, emosi nyaman dan emosi tidak nyaman. Emosi nyaman ya happy, seneng, joy, bahagia, apalagi ya, bangga, terus cinta gitu dan seterusnya. Emosi tidak nyaman ya yang nggak enak gitu ya, sedih, marah, cemburu, kesel, cemas, takut, apalagi jijik, kecewa dan seterusnya. Nah, baik lagi ke tadi tuh. Poin pertama, kenapa ini sudah jadi keniscayaan? Karena memang manusia itu makhluk emosional. Dan artinya kita sepaket tuh punya emosi yang tidak nyaman tadi. Yang kedua adalah karena kalau sudah ada dua orang bertemu, dua ya, tiga, dua orang bertemu, laki-laki dan perempuan uh, di atas perjanjian suci, akad nikah gitu ya, akhirnya jadi suami istri dan tinggal bareng, itu sudah jadi sunnatullah, mereka akan saling memicu atau men-trigger satu sama lain. Jadi masing-masing kan men-trigger satu sama lain. Nah saya sempat buat videonya tuh di TikTok dan di Reels Instagram. Dan judulnya Terpaksa Berubah. Nah silakan tonton ya untuk lebih detailnya. Tapi intinya karena masing-masing tumbuh besar masing-masing di kehidupan terdahulu, maksudnya sebelum nikah ya. Mungkin kan nikah biasanya mungkin 25 tahun. Artinya kan dia 25 tahun hidup dengan dirinya sendiri dan keluarganya dia. Di mana kehidupan itu kan pasti banyak sekali pembelajarannya. Dan kita belajar betul, mengulang kata belajar. Dan kita tahu persis pembelajaran itu akan menjadi sistem keyakinan atau belief system yang nantinya akan mempengaruhi emosi dia, attitude dia, perilaku dia dan segala macam. Dan nanti pada saat pernikahan kan nggak mungkin ya ada pembelajaran yang sama ya antara dua orang ya. Dan pembelajaran itu pasti akan jadi pemicu satu sama lainnya. Belief system tadi, sorry. Misalnya si suami seneng makan makanan rumah, si istri seneng makan makanan di restoran. Itu aja pembelajaran itu sudah jadi konflik tuh. Masa sih mas soal makan doang bisa jadi konflik? Sorry sambil buka WhatsApp ya. Takut pasien datang. Karena lagi nunggu pasien nih. Masa sih cuma makan jadi konflik? Jadi, teman-teman. Karena bayangin deh, kemarin kan kita pilpres ya. Ada 01, 02, 03 gitu ya. Pendukung 01, 02 dan 03 masing-masing kan punya keyakinan gitu terhadap paslon yang dia dukung. Dan itu ketika masing-masing bertemu gitu, 01 mungkin ketemu 02 yang agak sengit tuh ya. Itu akan jadi sumber ketegangan gitu ya. 01 pasti akan punya 1001 alasan untuk membela 01. 02 pendukungnya akan punya 1001 alasan juga membela 02.
Sama halnya dengan makan di luar dan makan di rumah. Masing-masing akan punya alasan. Ya mungkin yang makan di rumah alasannya sehat, baiti jannati, gitu ya, rumahku surgaku. Mungkin yang ingin makan di luar alasannya karena sekaligus refreshing, boring di rumah terus dan segala sesuatunya. Dan ketika dua itu bertemu jadilah konflik. That's why kenapa sunatullah ya, keniscayaannya akan ada konflik dan memicu, saling jadi pemicu satu sama lainnya. Dan akhirnya terlihatlah atau terekspresikanlah emosi-emosi tidak nyaman tadi atau emosi negatif tadi. Dan ini jadi sebuah sebuah episode yang akan sangat challenging buat masing-masing couple, buat si suami maupun buat si istri. Kenapa challenging? Karena nggak enak ngadepin emosi negatif. By default mode bawaan kita itu pasti nggak nyaman kalau kita melihat ada orang menunjukkan emosi negatifnya. Apalagi emosi negatifnya itu sumbernya misalnya kita sebagai pasangannya nih. Karena kan bisa jadi ya konflik atau sumber pemicunya tadi belum kita bahas tuh. Bisa jadi dari luar nih, misalnya si suami ada masalah di kantor. Lalu dia mengeluh, dia marah di rumah tentang pekerjaannya dia, atau sebaliknya istri mungkin ada masalah sama tetangga gitu ya. Terus dia ngeluh di rumah. Itu kan emosi negatif kan, emosi nggak nyaman yang ditunjukkan. Tapi masalahnya bukan di dalam rumah, tapi di luar rumah. Tapi karena ditunjukkan di rumah, itu nggak mudah juga buat pasangannya melihat. Apalagi yang jadi sumber masalah ada di rumah. Misalnya sumber masalah si suami, istri komplain atau menunjukkan kekecewaannya ke suami. Nggak mudah buat suami menerima itu, menerima dan merespon itu. Sebaliknya juga sama. Misalnya istri yang jadi masalah, yang punya masalah, lalu suami menunjukkan kekecewaannya, kemarahannya gitu ya ke istri juga nggak mudah menerima itu. Gitu. Jadi kita akan mungkin sedikit mengotakkan pembahasan kita di situ, negative emotion atau emosi tidak nyaman. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa emosi negatif atau negative emotion itu adalah sesuatu yang sebenarnya penting. Negative emotion are important. Saya ambil dari bukunya Goldman ya, Daniel Goldman ya. Saya lupa. Pokoknya judulnya 7 Principles of Marriage. Soalnya kalau buka judul nanti susah lagi nyari page ini. 7 Principles of Marriage. Dia bilang negative emotions are important. Kenapa important? Kenapa important? Karena di balik emosi negatif itu punya atau kaya sekali akan informasi. Kaya sekali, banyak sekali informasi yang bisa kita ambil. Apa saja informasinya? Mungkin ya kita bisa tahu nih bahwa apa sih yang sebenarnya jadi value dari pasangan kita. Karena ketika value itu atau situasi tidak sesuai sama value dia, pasti akan jadi pemicu dia kan. Jika dia suka akan kerapihan, terus situasinya berantakan, terus dia jadi marah, artinya kita tahu persis, oh penting bagi dia tuh kerapihan ya. Penting bagi dia tuh semuanya teratur ya misalnya. Kita jadi tahu persis bahwa tadi ya, pertama value dia, apa yang pasangan kita anggap penting, aspirasi dia, harapan dia. Kita jadi tahu juga mungkin apa yang jadi trauma dia, apa yang jadi luka batin dia kalau bahasa lainnya gitu ya, atau belief negatif dia, kita jadi tahu. Dan itu penting. Kenapa penting? Karena ya namanya sudah jadi suami istri, itu jadi bahan untuk peta, love map gitu ya. Kalau saya ngisi materi couple, saya sering kutip tentang bikin love map. Love map ini kan artinya sebuah peta yang berisi clue-clue atau informasi-informasi mengenai pasangan kita in detail semuanya. Masa lalu dia, apa yang harapan-harapan dia, ketakutan dia, dan emosi negatif itu kaya sekali dengan informasi-informasi untuk mengisi love maps atau clue-clue atau petunjuk-petunjuk mengenai pasangan kita. Lalu emosi negatif ini juga jadi kesempatan kita untuk menunjukkan kita itu empati, kita itu menerima, kita itu sayang sama dia. Karena kalau nggak ada emosi negatif ini, yang episode atau masalah yang menunjukkan emosi negatif, membuat pasangan kita menunjukkan emosi negatif, kita jadi nggak ada kesempatan untuk
menunjukkan sebaliknya bahwa kita tuh accept, kita tuh menerima. Nah, ini kan yang saya bilang tadi, nggak mudah untuk kita dengar emosi negatif, tapi sebenarnya ini ada manfaatnya. Punten ya, ini sambil ngecek WhatsApp, takutnya pasiennya datang. Gitu. Misalnya gini, kalau misalnya ada orang menunjukkan emosi negatif, mungkin kita bayangin anak-anak dulu kali ya, parenting deh, konteks parenting, anak kita nangis gitu ya. Terus dia nangis entah karena berantem lah sama kakaknya, adiknya, atau dia jatuh gitu ya. Atau dia apa yang dia lagi buat berantakan gitu ya, lagi bikin Lego berantakan, dia nangis. Di situ momen kita bisa menunjukkan kita accept dengan apa? Dengan comforting, kalimat-kalimat yang memahami dia, validasi lah kalau bahasa parenting ya, dan sikap yang comforting. Kita peluk terus kita validasi. Ya, kamu kecewa ya, kamu marah ya gara-gara apa yang sudah kamu buat dari tadi tuh berantakan, kamu udah capek-capek ya gitu. Itu kan sikap acceptance gitu. Accept, kita menerima bahwa saya menerima kamu, anakku, dengan emosimu gitu ya. Jangan sampai dia merasa sebaliknya bahwa ketika dia nangis bilang, bisa diem gak? Gitu aja nangis gitu. Itu akhirnya bisa jadi si anak itu punya persepsi bahwa kok aku gak diterima ya? Aku gak disayang, aku gak dicinta ya? Bahkan sampai belief-belief yang lebih, mungkin yang bukan lebih toxic ya, belief-belief yang saya tuh orang yang tidak berharga, saya tuh orang yang buruk bahkan gitu ya. Gara-gara kita tidak menunjukkan acceptance. Nah, langsung nah tuh ya. Dalam konteks rumah tangga juga sama. Ketika kita menunjukkan acceptance kita terhadap emosi negatif yang pasangan kita tunjukkan ketika ada masalah gitu ya, itu akhirnya jadi bahan bakar cinta tadi. Bahan bakar cinta dalam artian potensi atau alat untuk pasangan kita itu, kita dan pasangan kita menjadi lebih membara cintanya satu sama lain gitu. Misalnya nih ya, kalau dicontoh ini menarik nih, ada perbedaan besar kata di buku. Ketika misalnya si istri nggak suka suaminya suka ngebut gitu ya. Terus yang pertama adalah si istri bilang, shh gitu ya, terus lagi shh gitu. You're a lousy driver gitu, slow down before you kill us. Oh, parah banget sih nyetir lu gitu ya, lousy itu apa ya? Ya parah atau buruk kali ya. Bisa pelan dikit nggak? Lu bakal bunuh kita nih misalnya. Yang pertama, yang kedua adalah ini yang saya bilang acceptance tadi. I know you enjoy driving fast, but I get really nervous. Could you please slow down? Gitu. Saya tahu kamu tuh suka ngebut, suka nyetir yang cepet gitu ya. Tapi aku sekarang takut banget nih, aku cemas banget. Bisakah kamu menurunkan kecepatan atau bisa lebih pelan kah? Gitu. Jadi kalimatnya, sorry, kalimatnya lebih ada muatan acceptance, yang menerima bahwa pasangan kita itu suka ngebut. Lalu, tapi tetap ada asertifnya, kita menunjukkan kebutuhan kita, bahwa kita tuh sedang cemas dan bisa nggak ini lebih pelan. Nah, ini menarik tuh. Maybe the second approach takes a bit longer. Yang kedua tadi, yang tadi ngomongnya ada acceptance-nya tadi, itu pasti lebih lama. Artinya lebih lama tuh dalam artian mungkin proses untuk mengubah pasangan kita itu jauh lebih smooth gitu, jauh lebih pelan gitu ya. Tapi extra time itu worth it. Waktu yang lama itu worth it. Kenapa? Karena cuma cara itu satu-satunya yang bekerja, that works. Nangkap gak ya? Jadi kalau yang pertama kan kita pengen dia cepet, bisa gak lu pelan? Bisa pelan gak? Lu bakal bunuh kita nih. Cara yang kedua, itu kayak ada acceptance. Jadi kita nerima bahwa pasangan kita punya kelebihan dan kekurangan. Kita terima bahwa dia ada kesukaan tertentu. Lalu kita baru nunjukin kebutuhan kita. Jadi emang lebih lama. Tapi it worth it untuk kita ngambil jalan yang kedua. Karena itu cuma satu-satunya jalan yang bekerja dengan baik gitu ya. Oke, so dan ketika kita menunjukkan bahwa kita accept itu tadi ya, jadi bahan bakar cinta kita. Dan manusia itu, baik sekali lagi kita flashback beberapa menit awal perkataan saya tadi, manusia itu makhluk emosi. Dan ketika emosinya itu diakomodir, maka bisa mungkin kita bilang semuanya itu beres. Rasanya itu enak gitu ya. Jadi ketika anak itu
lagi nangis misalnya terus dipeluk sama orang tuanya itu rasanya enak banget ya kalau kita bisa masuk ke dalam pikiran anak, rasanya enak banget. Dan ketika emosinya udah beres, sebenarnya sisanya gampang. Bukan gampang ya, sisanya itu lebih terbuka, kesempatan lebar, pintunya terbuka lebar. Mungkin dalam konteks rumah tangga, pintu terbuka lebar ini untuk masing-masing saling mempengaruhi dengan konteks yang baik gitu ya. Mungkin masing-masing jadi mulai karena merasa diterima tadi ya pasangan kita, mungkin dia akan lebih rela dan mau termotivasi untuk mengubah diri dibandingkan dipaksa atau dimarahin tadi di awal. Dibandingkan dengan tadi ya ketika lagi nyetir mobil dimarah-marahin tuh, mungkin dia akan merasa sungkan untuk berubah karena mungkin ada seperti ego gitu ya. Apalagi misalnya yang nyetir laki-laki gitu, mungkin dia digituin jadi merasa egonya terluka. Gitu. Sekian video kali ini. Mohon maaf, ini benar-benar uncut version. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan video ini agak berantakan flow-nya, just I'm sorry. Karena ini pasiennya sudah datang, saya izin potong sesinya, videonya sampai sini. Sampai bertemu di video ngalor ngidul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.